Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 yang berbunyi dengan berikut, hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah keburukan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian teman-teman. Terima kasih yang berbahagia kita sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan Tuhan kita. Salam. Sekali lagi shalom. Selamat pagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita supaya kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Boleh buka HP, tapi ada dalam aplikasi kita. Jangan baca cerita saat mendengar firman Tuhan, apalagi keluar masuk, sehingga sudah kehilangan. Tema kita, salib Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, salib itu adalah lambang kekristenan sejak lama, dan juga adalah sebuah simbol yang sangat populer sampai dengan hari ini. Hampir setiap gereja ada salib. Coba lihat di belakang, di depan pintu kita, di hiasan itu ada tanda salib. Di rumah-rumah orang Kristen ada tanda salib. Bahkan kuburan orang Kristen ada salib. Aksesoris orang Kristen salib. Ya, memang semua orang Kristen tidak pakai aksesoris yang tanda salib. Tapi kalau ada orang yang pakai aksesoris tanda salib, sudah pasti orang Kristen. Bapak Ibu, di daerah mayoritas orang Kristen, khususnya di NTT, momen Jumat Agung dan Paskah ini kita jumpai salib ada di mana-mana. Di halaman gereja, di pokok, di tikungan-tikungan, di atas gunung, di atas pohon, ada salib. Ada salib yang terbuat dari kayu kol, ada salib yang terbuat dari kayu ismati, ada salib yang terbuat dari samin, ada salib juga yang terbuat dari bambu. Bermacam-macam. Dan ini tidak sukar untuk kita temui. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam pembacaan kita pagi ini, Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paulus menyampaikan bahwa seluruh pemberitaan tentang Kristus itu adalah salib. Yang dimaksudkan itu Bapak Ibu bukan tentang kayunya, tetapi tentang Kristus yang tersalib. Bukan tentang kayu salib. Jadi mau pakai samen, pakai bambu, pakai kayu apa, bukan tentang itu. Tapi tentang Kristus yang tersalib. Itu sebabnya kalau momen Jumat Agung, momen Paskah, orang beribut hanya gara-gara bikin salib. Si A mau dari samen, cat putih, cat hijau. Si B mau dari kayu, cat coklat supaya warna kayu. Itu tidak terlalu penting. Amin. Tapi yang terpenting adalah Kristusnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam teologi perjanjian baru, ketika seseorang berbicara tentang salib, maka itu mencakup seluruh pengorbanan Yesus Kristus.
Itulah sebabnya Paulus katakan, sebab pemberitaan tentang salib. Pemberitaan tentang salib yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus. Bukan pemberitaan di luar Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pemberitaan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, salib menjadi sentral penyampaian kita. Kalau dalam setiap penyampaian khotbah, salib bukan menjadi pusat utama, salib bukan menjadi sentral utama pemberitaan firman Tuhan, maka sia-sia. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Kristen, salib mempunyai nilai tersendiri dalam hidup orang Kristen. Bagi orang Kristen, salib mempunyai nilai yang sangat positif. Tapi ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Salib menjadi kesan yang negatif bagi mereka. Pada waktu dulu sebelum Yesus disalibkan, ada orang juga yang sudah disalib. Jadi Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus ada orang yang disalibkan. Sesudah Tuhan Yesus ada orang juga yang disalibkan. Oleh pemerintahan Roma, Yesus bukan satu-satunya yang disalibkan. Namun Bapak Ibu, bahwa salib menjadi nilai yang positif bagi orang Kristen karena Yesus disalib itu. Salib menjadi berarti ketika Yesus disalib. Tanpa Yesus disalib, maka saliblah adalah simbol yang negatif dan simbol sebuah aib. Bapak Mama saudara-saudara, mengapa salib bagi orang di luar Kristus adalah simbol negatif? Ini pertanyaan bagi kita. Tetapi bagi kita, salib itu simbol mulia. Saudara, coba cermati tulisan Paulus ini. Lagi-lagi Paulus mengatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang binasa, salib itu aib, salib itu buruk, salib itu tidak baik. Tapi itu bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kamu dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, salib itu adalah kekuatan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, salib Yesus itu seperti apa? Kalau kita melihat dalam tradisi orang Romawi, salib itu bermacam-macam. Ada macam-macam salib. Ada salib yang model X seperti ini. Ada salib yang model T. Ada salib yang biasa kita lihat ya, vertikal, horizontal. Yang kita lihat. Pertanyaannya, apakah salib Yesus lurus seperti gambar ini? Yang ada murusnya, ada amplasnya, ada ceknya, dan ada lampu-lampu. Apakah seperti itu salib Yesus? Ataukah seperti ini? Kayu yang kasar.
Tentara Romawi tidak punya waktu untuk siap salib yang bagus. Dong saudara di kelompok A lu siap salib, kelompok B lu siap C. Itu sebabnya ketika tentang lagu Nuh di bukit yang jauh, ada kata-kata sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Dan itu betul bahwa salib itu adalah kayu yang kasar. Kalau demikian Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa orang-orang Romawi berpikir begini, tidak harus berpikir begini. Mengapa salib Kristus adalah gambaran yang negatif, gambaran yang hina, gambaran yang tidak bagus, kok dibanggakan oleh orang Kristen? Bukankah itu sebuah kebodohan? Kalau memang salib adalah gambaran negatif, gambaran yang hina, gambaran yang tidak bagus, maka gambaran yang negatif seperti apakah salib itu? Bapak Ibu, ada beberapa hal menunjuk bahwa memang salib itu gambaran yang negatif, gambaran yang hina. Karena itu kalau orang yang memang dengan salib adalah orang yang bodoh. Yang pertama, mengapa salib adalah gambaran negatif? Yang pertama, salib itu adalah tempat terkutuk. Dalam perjanjian lama, seorang penjahat dan kejahatannya itu setara dengan hukuman mati, maka ia harus dihukum mati dengan cara digantung pada dia. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Tetapi apabila seorang berbuat dosa yang setara dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya digantung selama-lama pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Mengapa salib adalah gambaran negatif? Mengapa salib adalah gambaran hina? Karena salib adalah tempat terkutuk. Itu sebabnya Paulus mengutip Ulangan dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat bahwa dia terkutuk, dia ada di salib karena dia menggantikan dosa kita. Yang kedua, salib itu simbol negatif karena itu tempat terkutuk. Lalu yang kedua, bukan hanya tempat terkutuk, tapi salib itu tempat penderitaan. Salib itu tempat penderitaan. Untuk kita tahu penderitaan Kristus, saya mengambil keterangan dari Al-Quran sebagai katakan ini. Hal-hal berikut ini menyebabkan penyaliban, suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. Pertama, posisi lengan dan tubuh tidak alamiah. Lengan dilentangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Gerakan yang paling kecil memberikan rasa sakit yang hebat pada tangan dan kaki, dan punggung yang sudah tercabik-cabik oleh cabik. Kita posisi ini tidak berdiri secara alamiah. Tangan dilentangkan, ya, jadi bergerak sedikit menimbulkan rasa sakit. Ingat bahwa sebelum Yesus ada pada penyaliban, dia dalam melewati satu posisi yang namanya pencampuran. 2 minggu lalu kita sudah melihat begitu mengerikan pencampuran yang di dalam tubuh Yesus. Yang kedua, paku-paku yang dimasukkan dari bagian-bagian tangan dan kaki yang penuh dengan saraf dan otot memberikan penderitaan yang sangat hebat. Itu yang dalam tusuk kayu anak sakit toh. Ini posisi sudah seperti ini,
dan kakinya harus dipakaikan. Penderitaan sangat ini. Yang ketiga, syarat untuk memberikan yang ketiga, terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradangan yang hebat yang meningkatkan kekeringan atau ketajaman penderitaan. Ya. Begitu banyak luka yang terbuka, kalau luka baru kena angin, rasa kayak ketemu ketika begini dia merasa sakit. Namun menyangka bahwa Yesus baru saja cabut, sekarang dia disalib, itu sangat sakit, begitu luar biasa. Yang keempat, peradangan bebas, darah dihalangi, lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri-arteri daripada yang biasa jika meningkat berpuluh-puluh kali. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah baik di kepala yang menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang geli. Rasa sakit itu naik secara bertahap, tidak ada pengendoran dan tidak ada istirahat. Ini tidak ada istirahat. Ibu, kalau kita memilih ya sakit lalu kita obati, ada dua pilihan. Satu, kita obati dengan cara pelan-pelan tapi nanti lama sembuh. Tapi ada satu alternatif yang sangat sakit tapi sangat cepat. Itu sakitnya luar biasa. Coba kita pikirkan. Bagaimana kita harus mengerti satu tradisi bahwa penyaliban itu tidak selalu dilakukan dengan tempat. Bisa saja diikat dengan tali. Ya. Khususnya pada orang-orang gemuk, itu mereka menggunakan alas supaya menopang tubuh mereka. Namun pada penyaliban Yesus itu benar-benar dilakukan dengan tepat, baik di tangan maupun di kaki. Ini menggenapi pembuatan kita Mazmur 22 ayat 17b dikatakan, mereka mengusut tangan dan kaki. Mereka mengusut tangan dan kaki. Itu sebabnya salib menjadi tempat penderitaan. Yang ketiga, kenapa salib menjadi negatif? Selain itu adalah tempat penghinaan, tempat penderitaan, tapi yang ketiga juga salib adalah tempat kehinaan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalib, sebelum utang sebelumnya itu, dan dalam Mazmurnya menubuatkan kehinaan yang akan dialami oleh sahabat. Mazmur 22 ayat 7 dikatakan begini, tetapi aku ini pulang dari tempat Tuhan. Celah bagi manusia dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang membebaskannya. Bukankah dia bergerak kepadanya? Tidak hanya itu, Nabi Yesaya juga menubuatkan hati kita. Yesaya 3 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat hina sehingga orang itu bukan terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk itu. Kalau demikian, kapan Yesus dia Yesus dihina itu waktu dari lahir sampai pada kematian itu semua. Yang Yesus alami itulah sebuah kehinaan. Namun saya mencatat beberapa kehinaan menjelang penyaliban. Yang pertama, saat Tuhan Yesus memikul salib. Waktu Tuhan Yesus memikul salib, Yohanes 19 ayat 17 di sana itu menyebutkan bahwa Yesus memikul salib ke
di luar kota. Ini adalah sebuah tradisi di mana orang yang akan memikul salib harus memikul salibnya sendiri dan mengambil rute yang paling jauh. Dan ini bertujuan supaya orang-orang lain lihat apa yang dilakukan orang itu, supaya mereka jangan berbuat jahat. Itu sama kayak penghukuman sanksi sosial. Seperti yang pernah mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada orang pencuri, dia tidak dihukum yang lain-lain. Ambil hasil curiannya, pikul hasil curiannya, jalan keliling kampung. Kalau berteriak saya curi ubi, saya curi ubi. Tujuannya apa? Supaya orang lain lihat, jangan mencuri. Nah, waktu Tuhan Yesus memikul salibnya, itu adalah sebuah kehinaan karena Yesus dianggap orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat. Itu sebabnya dia pikul salibnya dengan ambil rute yang sangat jauh supaya banyak orang lihat bahwa Yesus pikul salib. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kehinaan yang Yesus alami adalah waktu ia disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Ya. Yohanes 19 ayat 18, dan di situ dia disalibkan bersama, disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang yang lain. Sebelah meninggal Yesus di tengah-tengah. Dengan kata lain, Yesus di tengah-tengah itu, Yesus adalah kepala penjahat. Dua orang di samping kiri kanan Yesus itu orang jahat sepanjang hidupnya. Tapi waktu Yesus ditempatkan di tengah, menunjuk bahwa Yesus adalah kepala penjahat. Dalam tradisi orang Romawi, waktu mereka menangkap sebuah kumpulan orang jahat, itu disalib dan bos mereka itu taruh di tengah-tengah supaya orang tahu bahwa ini penjahat kelas kakak. Dan Yesus ditempatkan di antara dua orang penjahat. Itu menunjuk bahwa dia adalah kepala penjahat. Bukankah ini sebuah kehinaan? Tidak hanya itu, tidak berhenti bahwa dia pikul salib keliling. Tidak berhenti bahwa dia mengalami kehinaan dengan disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Tapi Yesus sudah tersalib, dia pun diolok-olok. Yesus diolok-olok atau dihujat. Matius 27 ayat 39. Orang-orang yang tidak bisa menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Matius 27 ayat 41 sampai 43. Demikian juga imam-imam kepala bersama anak Tuhan dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi diri sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel bukan Anda, turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapan kepada baiklah Allah menyelamatkan dia. Jika Allah berkenan kepadanya, karena dia telah berkata, aku Allah. Sebuah hinaan yang begitu luar biasa. Selain diolok-olok, dia juga dibercanda. 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua mencatat keterangan ini. Saya bacakan kembali kita secara cepat. Matius 23 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaian dan berbuat. Markus 16 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi-bagikan pakaian dan berbuat di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Lukas 23 ayat 34b, dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Yohanes 19:23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak dijahit dari atas ke bawah, hanya satu. Jadi mereka merancang Yesus. Dan bukankah ini sebuah kehinaan?
sebuah keinginan. Sekali lagi, ada pilihan. Salib adalah kebodohan. Salib menjadi lambang negatif. Mengapa menjadi lambang negatif? Karena salib itu adalah tempat terkotor. Yang kedua, salib adalah tempat penderitaan, dan yang ketiga, salib adalah tempat keinginan. Sungguh salib tidak enak. Sekarang bagi penerapan bagi kita. Penerapan bagi kita orang percaya. Ingat bahwa penyaliban adalah hukuman yang sebetulnya dijatuhkan kepada kita. Kita yang harus menanggung penyaliban. Tempat hukuman, tempat penderitaan, tempat kehinaan, itu yang harus kita tanggung. Tapi Yesus sudah memikulnya bagi kita sehingga kita tidak dihukum. Yang kedua, kita tahu betapa hebatnya penderitaan yang Yesus alami bagi kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Menyerahkan hidup kita ini menjadi miliknya. Dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan. Jangan hanya merasa kasih. Saudara, dalam perjalanan Yesus menuju ke Golgota, ada banyak orang yang mengikuti Dia, dan di antaranya ada banyak perempuan-perempuan yang menangisi Yesus dan merawat Yesus. Apa yang Yesus alami membuat mereka sangat tidak enak, sangat kasihan mereka. Apa yang Yesus alami sungguh luar biasa. Tapi lihatlah, waktu mereka menangis, waktu mereka merawat Yesus, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Nah, sudah dibimbing kita tadi, Lukas 23 ayat 8. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan apa? Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Tangisi dirimu sendiri, tangisi anak-anak. Waktu kita merasa kasihan dengan penderitaan Kristus, waktu kita merasa tidak enak dengan penderitaan Kristus, maka Tuhan mau bilang sama kita, perhatikan sendiri, tangisi dulu. Pulpit komentar memberikan komentar ini. Ia tidak membutuhkan atau menghendaki balas kasihan kita. Ini adalah perasaan yang sia-sia dan salah. Dia tidak butuh belas kasihan kita. Kasihan ya Yesus disalib. Kasihan ya Yesus menderita. Kasihan ya. Tuhan tidak butuh rasa kasihan kita kepada kita. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita terbuka untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena jika tidak demikian, Yesus berkorban bagi kita bukan supaya kita kasihan kepada-Nya, tapi Yesus berkorban bagi kita supaya kita percaya kepada-Nya dan diselamatkan. Kalau kita hanya punya rasa kasihan dan kita tidak percaya kepada Dia hanya sebatas rasa kasihan, maka ingat kita ditipu oleh iblis. Karena ketidakpercayaan kita kepada Kristus membuktikan kita adalah orang yang anti terhadap Kristus. Karena itu pikirkan ini baik-baik. Waktu orang Paul Paskah, mereka melakukan penderitaan yang penderitaan. Ada yang menangis pas akhir, tapi hanya batas di menangis. Ada yang mau firman Tuhan Yesus, tapi hanya ini kasihan. Tapi hanya seperti itu. Tapi dirinya tidak
tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang kita mau cek bagaimana caranya kita meyakini diri kita bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus. Yang pertama, cek kasih kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan melakukan semua itu kepada kita karena kasih dan tanpa membeda-bedakan kita. Kau dosa sedikit, kau dosa banyak, tapi Tuhan mau menebus. Dan sekarang kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa, kita yang sudah percaya akan kasih tidak akan kita. Tuhan tidak menuntut baik. Berikan hidup ini sungguh-sungguh kepada-Nya. Maka sekarang akan diselamatkan. Ingat, hukuman dia sudah tanggung. Sekarang dia terbuka untuk kita percaya kepada-Nya, memperoleh keselamatan. Tapi kalau kita menolak untuk percaya kepada Dia, kita hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyembuh. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyembuh. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menolong kita dalam keadaan sulit, susah, maka sia-sia lagi percaya kita. Karena kepercayaan iman yang paling inti adalah percaya kepada Dia sebagai Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Salib Yesus bukan lagi sebuah keinginan, tapi salib Yesus menjadi kemuliaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, salib menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, salib boleh menolong kami untuk kami melihat besarnya kebenaran Tuhan Yesus atas hidup kami. Biarlah Tuhan, kami selalu memuliakan Engkau, Yesus Kristus yang sudah mati atas salib menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami mendapatkan keselamatan yang dari Bapa sendiri. Terpuji nama Tuhan Yesus, menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa yang tersulit? Saja pujian Tuhan berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah perintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Kata yang ketiga, bangkit keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Terima Tuhan berkata. Ibadah kita akan menunjukkan kebukaan kita, karena itu keluar dipimpin oleh Tuhan Yesus. Baik Bapak-Bapak Saudara, mari kita siapkan hati yang baik untuk kita persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kita sembah, di pagi ini Tuhan,
Demi Tuhan kami melaksanakan ibadah